Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan thayyiban mubarakan fihi. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita melanjutkan bahasan kita sampai di bahasan tentang sholat Jumat ya. Ini berkaitan dengan pelaksanaan sholat Jumat. Ya. Bahasan tentang sholat Jumat berjumlah 2 rakaat. Disebutkan dari sahabat Umar bin Khattab, dia berkata, salat Idul Adha itu 2 rakaat, salat Idul Fitri itu 2 rakaat, dan salat Jumat itu 2 rakaat sempurna tanpa ada pengurangan menurut lisan Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Sungguh merugi orang yang membuat kedustaan. Jadi salat Jumat itu tidak diragukan lagi bahwa itu adalah wajib bagi laki-laki, seperti wajibnya kita melakukan sholat 5 waktu. Sholat Jumat wajib seperti wajibnya sholat 5 waktu. Kalau ada orang yang mengingkari wajibnya sholat Jumat, maka dia akan murtad keluar dari Islam. Yang mengingkari wajibnya sholat Jumat, maka orang kayak dia sini sudah murtad keluar dari Islam. Kalau dia mau kembali, maka dia harus taubat mengucapkan syahadat lagi. Belum lagi dia mengingkari wajibnya haji dan seterusnya. Jadi siapapun yang mengingkari wajibnya sholat dan sholat Jumat, maka dia murtad keluar dari Islam. Dan sholat Jumat itu dilakukan 2 rakaat berdasarkan ijma' para ulama. Kalau ada orang yang melakukan Jumat 4 rakaat, maka dia telah melakukan perbuatan bid'ah yang sangat munkar. Di Jumat itu 2 rakaat. Atau ada lagi yang melakukan sholat Jumat 2 rakaat, kemudian dilanjutkan sholat zuhur 4 rakaat. Ini perbuatan bid'ah yang sangat munkar sekali, seperti yang terjadi di sebagian masjid di Jakarta. Ada beberapa masjid di Jakarta yang melakukan sholat zuhur 4 rakaat setelah mereka melakukan sholat Jumat. Jadi selesai sholat Jumat, habis zikir mereka, kemudian orang-orang ini berdiri lagi melakukan sholat zuhur 4 rakaat. Ini adalah bid'ah munkar, bid'ah yang munkar yang terjadi pada masyarakat kita karena jauhnya mereka dari ilmu, fanatisme terhadap tokoh tertentu. Alhamdulillah. Jadi Jumat itu 2 rakaat bagi mereka yang melaksanakan Jumat. Sedangkan mereka yang tidak melaksanakan Jumat, seperti perempuan, orang sakit, musafir, anak kecil, maka bagi mereka melakukannya sholat zuhur 4 rakaat. Ini yang disepakati umat Islam semuanya. Kemudian kapan seseorang dianggap mendapatkan sholat Jumat?
Artinya seseorang datang ke masjid, kapan dia dikatakan dapat sholat Jumatnya? Jika engkau mendapat 1 rakaat bersama imam, maka setelah imam salam, engkau harus menambah 1 rakaat lagi. Namun jika engkau mendapati imam telah bangkit dari rukuk yang kedua, maka hendaknya engkau sholat 4 rakaat. Maksudnya apa? Umpama ada seorang yang terlambat Jumatannya. Dia datang ke masjid sedangkan imam sudah masuk di rakaat kedua. Jadi imam sudah masuk di rakaat yang kedua. Lalu dia masuk dan imam masih membaca Al-Fatihah atau imam baca surat. Atau imam sudah rukuk di rakaat yang kedua. Dia datang, lalu dia takbiratul ihram, kemudian ikut imam langsung rukuk. Maka ketika imam salam, maka dia cukup menambahkan 1 rakaat saja. Berarti Jumatan dia dihitung. Tapi kalau dia terlambat, sedangkan imam sudah i'tidal di rakaat kedua, imam sudah mengucapkan sami Allahu liman hamidah, atau imam sudah sujud Allahu akbar, sujud, baru dia datang. Ya. Kemudian dia ikut Allahu akbar, takbir, lalu ikut i'tidalnya imam. Maka ketika imam salam, dia menambah 4 rakaat. Dia sholat 4 rakaat. Kenapa? Karena Jumatannya sudah habis. Rakaat keduanya sudah selesai. Jadi dia melakukan sholat zuhur. Paham? Disebutkan dari dalilnya adalah hadis Abdullah bin Umar bahwa beliau berkata, jika seseorang mendapati 1 rakaat pada hari Jumat, hendaknya dia menyempurnakan rakaat yang satunya. Berarti masih dapat sholat Jumat karena dia dapat 1 rakaat. Ya. Kemudian akan tapi jika ia mendapati orang-orang telah duduk, maksudnya sudah rakaat keduanya sudah i'tidal atau sujud, hendaknya dia sholat 4 rakaat. Ya. Disebutkan pula dari Abdullah bin Mas'ud, dia mengatakan, barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat, berarti ia telah mendapatkan sholat Jumat. Nah, ini lebih tegas ini. Tetapi barang siapa tidak mendapatkan 1 rakaat, hendaknya ia mengerjakan sholat 4 rakaat. Nah, lebih tegas ini ucapannya Abdullah bin Mas'ud. Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga mengatakan, jika ia mendapati mereka telah duduk, hendaknya ia mengerjakan sholat 4 rakaat. Maksudnya duduk pada rakaat yang kedua. Jadi seseorang dianggap telah melaksanakan sholat Jumat jika ia mendapatkan minimal 1 rakaat. Kalau masuk di rakaat sudah lewat 2 rakaat, berarti dia harus menyempurnakan melakukan sholat 4 rakaat. Ini. Kemudian bahasan yang ketiga, saya ingin membahas tentang amalan-amalan di hari Jumat. Nah, itu penting itu. Jika masjid penuh dan sesak, kita lanjutkan dulu ya. Pertama, jika masjid benar-benar sesak, penuh, maka engkau boleh melakukan rukuk dan sujud semampunya, meskipun harus di atas punggung orang lain yang ada di depanmu. Ini biasa kalau Jumatan kita sih insya Allah tidak sampai kayak begini lagi, karena di pelatarannya
masih luas. Nah gitu kan. Ini terjadi kalau kita di Masjidil Haram, ya di Makkah. Kalau di Madinah nggak begitu lah, masih ada pelataran yang luas. Jadi di masjid umpama penuh sesak, maka boleh sholat walaupun harus pepet-pepetan. Ya pepet-petan itu nggak apa-apa. Nggak bisa rukuk, ya udah rukuknya sebisanya di depannya orang, di punggungnya dia nggak apa-apa sebisanya. Artinya ini orang juga rukuk sebisanya, kita rukuknya begini, numpatin di separuh kue lapis gitu ya. Nggak apa-apa. Saya pernah sholat Jumat begitu di Masjidil Haram. Ya sudah, pala kita di punggungnya orang. Kalau sujud, ya semampunya sudah sebisa. Kalau memang kondisinya seperti itu, ada dalilnya, ada. Umar bin Khattab berkata, jika masjid terasa sangat sesak, maka salah seorang di antara kalian boleh sujud di atas punggung saudara. Jadi sujudnya bukan rukuknya aja, sujudnya di punggungnya orang. Berarti setengah sujud, nah, gitu. Kayak orang sholat dalam kondisi duduk. Dan orang sholat dengan posisi duduk kan sujudnya seperti itu. Nah, ini nggak apa-apa karena memang kondisinya seperti itu. Yang kedua, jika masjid tidak bisa lagi menampung jamaah karena penuh, maka engkau boleh sholat di bangunan atau rumah yang ada di sekitar masjid. Umpama nih, kayak masjid ini umpama. Masjid ini full sudah nggak nampung orang, maka kita boleh sholat di bangunan-bangunan sebelah ini. Ada kelas, bawahnya ada kelas, maka boleh kita sholat di bangunan-bangunan sebelah. Contoh kayak Masjidil Haram, teras halaman Masjidil Haram sudah full sesak orang. Maka orang sholat di mana? Di pelataran mall, ya kan? Di pelataran mall orang pada sholat di situ. Jadi ini memang diperbolehkan, tidak ada masalah. Kemudian pembahasan berikutnya, apa yang seharusnya dilakukan wanita seusai sholat Jumat? Nah, itu dulu. Setelah mengerjakan sholat Jumat, dianjurkan mengerjakan sholat sunnah 2 atau 4 rakaat. Sholat sunnah ini sebaiknya dikerjakan di rumah. Jadi ini sholat sunnah Ba'diyah Jumat. Ya, habis sholat Jumatan dianjurkan untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat atau sholat sunnah 4 rakaat dengan 2 kali salam, ya, dengan 2 kali salam. 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh. Kalau 4 rakaat berarti 2 kali salam. Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah SAW tidak mengerjakan sholat sunnah setelah Jumat, melainkan setelah kembali ke rumah. Jadi di manakah sholat sunnah Jumat dikerjakan? Di masjid boleh, tapi di rumah lebih afdal. Kalau masjidnya lebih dekat dari rumahnya, di rumahnya dekat sama masjid, ya lebih baik sholat sunnahnya di rumah. Begitu pula sholat-sholat sunnah yang lain. Sholat-sholat sunnah yang lain lebih afdal sholat sunnah itu dikerjakan di rumah. Afdalus sholat ilaihil maktubah fil buyutikum, kata Rasulullah SAW. Sebaik-baik sholat selain dari sholat wajib itu di rumah kalian. Ya, itu sebaik-baik sholat sunnah. Qobliyah zuhur umpama ketika di rumah, maka sholat qobliyah zuhurnya di rumah, yang wajibnya di masjid. Habis sholat di masjid, maka sholat ba'diyahnya di pulang di rumah ba'diyahnya.
Rasulullah SAW mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabira waj'alu nasiba salatikum fi buyutikum. Jangan kamu jadikan rumah-rumah kalian itu kayak kuburan. Maka jadikanlah, kasih jatah di rumahmu itu sholatmu. Maksudnya sholat sunnahnya. Begitu pula yang lain, asar, maghrib, isya, subuh. Dengan catatan kalau dia berada di rumah. Tapi kalau udah di luar rumah, ya saya. Nanti dia kelewatan sholat sunnah, berarti sholat sunnahnya di masjid saja. Dan terkadang pula Rasulullah SAW melakukan sholat sunnah di masjid juga. Terkadang Rasulullah SAW melakukan sholat sunnah di masjid, agar menunjukkan kepada para sahabat bahwa ini juga boleh, nggak apa-apa. Nah, cuma kalau di rumah lebih afdal, tapi kalau di masjid nggak apa-apa. Rasulullah SAW melakukan itu. Terlebih lagi sholat malam. Sholat malam itu paling afdal di dalam rumahnya, di dalam kamarnya. Begitu pula sholat yang lain kayak tahajud, kayak sholat duha dan sebagainya. Itu lebih afdal di dalam rumah. Kenapa? Karena itu ada alim khusyuk. Karena itu lebih menghasilkan kekhusyuan dibanding dia di luar. Begitu juga sholat sunnah tadi akan lebih menghasilkan kekhusyuan dalam jiwa kita. Karena ujian-ujian orang itu akan menjadi pintu setan. Ujian-ujian orang itu akan menjadi pintu setan untuk masuk ke hati kita. Akhirnya setan menggoda kita sehingga kita merasa bangga atas ujian orang. Bangga ujian orang berarti ada unsur apanya? Ria. Makanya lebih baik apa? Di rumah sembunyi. Jadi bukan hanya sedekah saja yang disembunyiin, sholat sunnah pun harusnya disembunyikan. Kecuali yang wajib bagi laki-laki memang harusnya di masjid. Jadi jangan sampai suami ibu mengatakan saya sholat di rumah aja lah, gak enak kalau di masjid nanti jadi dipuji orang. Bilang Google-mu mas. Ini sih alasan malas. Tidak ada itu. Tetap kalau sholat wajib di masjid. Tapi kalau sholat sunnah lebih apa di rumah. Nah inilah jadi untuk menghindari godaan syaitan di jiwa kita, diri kita. Ya, ada faedah di sini. Jika engkau mengerjakan sholat sunnah, sholat sunnah setelah Jumat di masjid, maka selingilah antara sholat Jumat dengan sholat sunnah tersebut dengan melakukan percakapan atau keluar dari masjid terlebih dahulu. Maksudnya gini, kalau kita mau sholat sholat sunnah ba'diyah, jangan habis salam terus langsung sholat sunnah, jangan. Begitu pula sholat sunnah ba'diyah yang lain ya, jangan. Tapi habis salam lakukan dulu zikir-zikir setelah salat. Habis zikir setelah salat, Anda lakukan sholat sunnah. Kalau sholat sunnahnya yang ingin dilakukan itu 4 rakaat, setelah 2 rakaat maka selingi dengan gerakan tertentu. Mungkin balik gorengan atau cuci piring sebentar, itu balik lagi, gitu ya, umpamanya balik lagi sholat lagi, itu lebih afdal. Bukan wajib, bukan harus loh ya. Ini bukan harus, tapi lebih baik. Jadi selingi dengan obrolan. Yang ngobrol apa sebentar, terus lanjutkan lagi dengan sholat sunnah yang berikutnya. Ya, atau dilanjutkan dengan obrolan. Jangan ngobrol, jangan. Tapi dengerin saya aja, dengerin saya aja. Saya lebih ganteng.
Jadi atau habis sholat sunnah 2 rakaat, ya, lanjutkan dengan zikir. Nggak ada yang diajak ngobrol, ya zikir aja. Karena zikir setelah sholat itu bukan hanya berlaku pada sholat wajib saja, tapi zikir setelah sholat itu berlaku pada semua sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Lanjutkan zikir. Zikir itu kan juga obrolan yang bermanfaat. Lanjutkan dengan zikir. Habis zikir sejenak, baru dilanjutkan kembali dengan melakukan sholat sunnah. Ini yang lebih afdalnya. Kita lihat. As-Sa'id bin Yazid berkata, aku pernah sholat Jumat bersama Muawiyah di Maksura. Ini Muawiyah bin Abi Sufyan saat itu gubernur Syam. Jadi ini salah satu daerah di Syam. Tahu Syam? Syam itu sekarang masuk 4 negara. Kalau dulu 1 negara. Kalau sekarang dipecah jadi 4 oleh orang-orang sekuler. Siapa? Negara apa? Syam ini. Palestina, Suriah, Yordan. Ya, kalau diurutnya yang dekat ya dari Saudi itu Palestina, Yordan, Suriah, baru Libanon. Nah, Libanon ini yang dekat dengan laut. Melihat pantai ke sana tidak pernah. Jadi melihat peta, ya, lihat petanya Libanon itu yang dekat dengan laut. Nah, laut apa? Laut yang masuk ke wilayah Eropa. Gitu. Nah, ini dulu disebut dengan nama wilayah Syam. Syam ini rata-rata didominasi oleh al-bayad, yaitu orang-orang yang berkulit putih, putih-putih orangnya. Ya, orang Syam rata-rata putih-putih. Ya. Bahkan perempuan yang paling cantik itu perempuan Palestina. Itu perempuan yang paling cantik. Apalagi Libanon. Aduh, kayak boneka begitu ya. Ini kata jamaah Indonesia, melihat anak kecil Iran, belum melihat anak kecil Libanon ya. Melihat anak kecil Iran, ditapokin sama dia. Ibunya tapokin, aduh kayak boneka kamu katanya dia. Ibunya diem aja, gak nyambung apa-apa. Saya cantik ibu belum melihat anak Libanon, ibu ya suami ibu kelompok-kelompok. Ada teman sedikit selingan ya, makan di restoran Arab di Malaysia, Kuala Lumpur. Dia sendiri yang cerita sama saya, kita bisa makan di satu restoran Arab. Ternyata yang ngurusin restoran Arab ini orang-orang Suriah. Jadi laki-lakinya itu laki-laki Suriah yang pindah karena perang, jadi diizinkan oleh kerajaan Malaysia, ditampung lah, kerja di satu restoran Arab. Dia pesan, ternyata yang menyajikan bukan laki-laki, yang menyajikan perempuan-perempuan muda dari Suriah. Ini kita semua ini Ustaz bukan dilihatin makanan, Ustaz. Sampai ada satu teman bilang, itu restoran belakang ada pintu surga apa ya? Tapi kita bawa pulang boleh nggak ke Indonesia? Pakai visa apaan itu? Jadi begitulah jamaah. Jadi banyak cerita-cerita unik lah dulu di sini cerita-ceritanya. Jadi ini Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau gubernur, cukup lama jadi gubernur di Syam. Selanjutnya mengatakan selesai salam, aku langsung berdiri di tempat yang sama
dan mengerjakan sholat sunnah, kata sahabat Sa'id ini. Sepulangnya ke rumah, Muawiyah mengirimkan seseorang untuk memanggilku. Jadi mengirim utusan untuk manggil Sa'id. Muawiyah berkata, jangan engkau ulangi perbuatanmu tadi. Jika engkau selesai mengerjakan sholat Jumat, maka janganlah engkau menyambungnya dengan sholat sunnah kecuali setelah melakukan percakapan atau keluar dari masjid terlebih dahulu, karena Rasulullah SAW memerintahkan seperti itu. Lihatlah, para sahabat itu semangat untuk menyampaikan sunnah Rasulullah SAW itu tinggi. Ini orang sudah pulang, nyatanya apa? Dipanggil ke rumahnya hanya sekedar untuk dinasehati. Padahal ini bukan perkara yang wajib. Kalau yang wajib sih mungkin ya. Ini hanya perkara apa? Sunnah. Menunjukkan begitu semangatnya para sahabat itu untuk menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Era sekarang tidak. Orang yang semangat menjalankan sunnah malah dicibir, dicemooh, dicemooh, dipojokin, dituduh nyeleneh, dituduh bodoh, dituduh gak punya akal, dan sebagainya. Sedangkan mereka yang melakukan bid'ah, syirik, bahkan statement-statement kufur justru malah dianggap sebagai modernisasi dalam Islam. Na'udzubillah. Nah, berikutnya amalan-amalan yang disyariatkan dalam di hari Jumat. Nah, ini menarik di jamaah. Di buku ini hanya disajikan 3 amalan. Tapi kalau di bukunya Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak disebutkan 3, tapi disebutkan 33. Mau saya sebutkan secara ringkas? Mau ya? Saya buka dulu kitabnya. Di kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, saya ringkas saja. Beliau menyebutkan keistimewaan hari Jumat, keistimewaan dan kemuliaan hari Jumat. Yang pertama, dianjurkan di subuh hari Jumat, dianjurkan pada sholat subuh di hari Jumatnya untuk membaca surat Alif Lam Mim Tanzil, yaitu surat Sajdah pada rakaat pertama, dan surat Hal Ata 'alal Insan, yaitu surat Al-Insan pada rakaat yang kedua. Jadi pada sholat subuh di hari Jumat dianjurkan untuk membaca surat As-Sajdah di rakaat pertama dan surat Al-Insan pada rakaat yang kedua. Ini hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Kemudian ada komentar dari Imam Ibnu Qayyim, yang ini kalau saja kamu catat tidak apa ya. Ada komentar dari Imam Ibnu Qayyim, dia mengatakan bahwa banyak orang menyangka bahwa di hari Jumat ini ada sujud yang disebut dengan sujud Jumatan. Ya, paham? Maksudnya ada tambahan sujud di hari Jumat yang disebut dengan sujud Jumat. Ini adalah pandangan yang keliru, salah. Ya, tidak ada namanya sujud Jumat, itu tidak ada. Ini adalah bid'ah. Sujud yang ada itu sujud tilawah yang ada pada surat Sajdah. Jadi sujudnya itu bukan sujud Jumatan, tapi sujud karena membaca surat Sajdah. Surat Sajdah atau surat Sajdah, istilah kita Sajdah, Sajdah dibaca. Surat Sajdah
itu di tengah-tengahnya ada sujud tilawah, bukan sujud Jumatan. Ini kadang aneh-aneh masyarakat. Salah. Untuk itu Imam Bukhari mengatakan, sebagian para ulama mengatakan lebih baik jangan setiap hari baca itu. Ya, lebih baik tidak setiap hari baca itu. Diseling-seling dengan surat-surat yang lain, diganti-ganti dengan surat yang lain. Kenapa? Agar masyarakat awam tidak mengira bahwa itu wajib, harus. Ya, tidak dikira harus dan tidak dikira sujudnya sujud Jumat, gitu kan? Tidak dikira itu. Nah, jadi masjid umpama jangan setiap subuh Jumat itu baca sajadah sama al-insan. Nanti masyarakat awam kira itu sebagai hal yang harus, jangan diseling-selingin aja. Akhirnya jadi membawa. Kemudian yang kedua, keutamaan dan kemuliaan hari Jumat yang kedua, dianjurkan di hari Jumat itu memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Ibnu Qayyim mengatakan dimulai dari malam Jumatnya, dimulai dari malam Jumat, yaitu maghrib, mulai maghrib di hari Kamis maghrib, nah itu dimulai situ. Udah perbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Berdasarkan hadis riwayat Imam Baihaqi dengan hadis yang hasan, Rasulullah SAW mengatakan, "Aktsiru minas salati 'alayya yaumal jum'ah wa lailatal jum'ah." Perbanyaklah sholawat kepadaku di hari Jumat dan malam Jumatnya. Jadi mulainya maghrib hari Kamis sampai maghrib Jumatnya. Itu ya. Kemudian saya ringkas ya, ini ada komentar biasa yang mungkin kalau bicara saat bicara terus mengakar itu membaca bahasa, ilmunya luar biasa dalam. Kemudian yang ketiga, dia mengatakan kekhususan dari Jumat yang ketiga adalah salatul Jumat. Ia min akali furudil Islam. Salat Jumat itu termasuk kewajiban yang sangat ditekankan. Bahkan salat Jumat termasuk kewajiban yang sangat ditekankan di dalam Islam. Bahkan itu pertemuan umat Islam yang sangat agung. Jadi umat Islam ketemu semua di situ. Maka itu pertemuan umat Islam yang sangat agung. Siapa yang meninggalkannya dengan sengaja atau malas, siapa yang meninggalkan Jumatan malas sengaja, tawa Allah ala qalbi, Allah akan menutup hati dia. Dan siapa yang rajin di hari Jumat itu, bahkan berbondong-bondong untuk dekat dengan imam di shaf pertama, maka akan sedekat itu pula nanti di surga dia. Jadi kata Ibnu Qayyim, semakin dekat dia dengan imam, maka semakin dekat posisi dia di surga. Masya Allah. Kemudian yang keempat, dianjurkan untuk mandi di hari Jumat. Jadi dianjurkan untuk mandi di hari Jumat. Dari sisi hukum, para ulama berbeda pendapat apakah wajib atau tidak. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan itu sunnah, tidak wajib.
mustahab. Tapi pendapat yang kuat, mandi di hari Jumat itu hukumnya wajib. Bagi siapa? Bagi yang hendak Jumatan. Kapan? Ketika mau Jumatan, mau berangkat ke Jumatan, itu dianjurkan mandi. Tapi bagi mereka yang tak sempat, seperti di masyarakat kota, dia pagi-pagi harus berangkat kantor atau beraktivitas, maka dia boleh mandi di saat dia mau keluar, diniatkan untuk mandi mau Jumatan, biar dapat pahala. Kemudian yang ke-5, at-tafayyub fi, dianjurkan untuk menggunakan wangi-wangian ketika mau sholat Jumat. Jadi ibu-ibu siapin buat suaminya, buat anaknya, kalau mau Jumatan siapin minyak wanginya. Siapin minyak wangi buat istri, buat suaminya, buat anaknya, suruh pakai. Biar apa? Biar itu keutamaan itu Jumat. Keutamaan itu Jumat, pakai minyak wangi. Sedap seger baunya. Ya, orang negara-negara Timur Tengah itu kan negaranya panas dan kering. Mereka itu mandi nggak setiap hari. Orang Indonesia aja yang mandi habis-habisin air. Jadi kalau ada gedung yang ada orang Indonesianya, itu stok air cepat habis. Orang mereka udah paham, orang Indonesia di gedungnya cepat habis di stok air. Kenapa? Mandi sehari 2 kali ya. Pagi mandi, pulang dari kerja, mandi lagi. Tapi mereka yang orang Timur Tengah secara umum, mereka itu mandi paling banter bus, ya seminggu sekali Jumatan itu mandi. Loh, bau itu karena kita di sini, karena kita lembab berkeringat. Kata dulu saya di pesantren, ada Ustadz Saudi, dia bilang, anak di sini ikut ente jalan dia. Apa? Anak di sini mandi sehari 2 kali. Iya, sebab kalau di sini ente mandi seminggu sekali kayak mau, anak bilang anak tutup rumah ente dari luar. Siapa yang mau deket itu ketawa dia keliling soalnya dia bilang, anak di sini keringetan. Jadi keringnya mereka tidak keringetan. Jadi panas memang, tapi tingkat kelembabannya itu rendah sekali, dan kita merasakan kan? Jadi itu bedanya di situ. Jadi wajib mandi itu yang mendapat yang kuat, kemudian menggunakan minyak wangi, ya karena menggunakan siwak, ini yang jarang kita makan ya. Menggunakan siwak, mau Jumatan pakai siwak. Kalau diganti dengan sikat gigi gimana? Mudah, ya, sikat gigi sedia ya. Cuman ini siwak, ya, murah sekarang siwak. Kemudian yang ke-7, bersegera menuju ke masjid. Jadi jangan tunggu khotib ceramah, sudah kedengaran khutbah baru masuk ke masjid. Ya, tidak, tapi bersegera menuju ke masjid. Kemudian yang ke-8, disibukkan dengan sholat, zikir dan membaca Al-Quran. Karena dia bersegera, maka ketika masuk ke masjid, sibukkan dengan sholat tahiyatul masjid. Sibukkan setelah itu dengan apa? Membaca Al-Quran, zikir, sampai imamnya, khotibnya mimbar. Sibukkan dengan membaca Al-Quran. Kalau sekarang enggak, disibukkan dengan apa? HP. Zamannya berubah apa? Udah datang telat, khotibnya mimbar pada datang langsung duduk, khotibnya mimbar masih main handphone.
Kalau saya yang khutbah, saya omelin gitu ya. Itu dari atas mimbar saya omelin. Saya tunjuk kepalanya begini. Kamu! Saya gituin di atas mimbar. Saya yang ceramah. Enggak, astagfirullahaladzim. Beda jauh ya masanya ya. Masa orang mulia sekarang masa orang minta dimuliakan padahal tidak berat. Yang 9, al-infadil khutbah, ya, dengarkan khutbahnya Imam Khatib ini. Di antara kemuliaan adalah mendengarkan khutbah, bukan mainan handphone. Dengerin khutbahnya. Jika dia berbicara, ya, maka pahala khutbahnya hilang, pahala jumatannya hilang. Bahkan disebutkan dalam hadis sampai Rasulullah SAW mengatakan apa? Jika dia mainan kerikil, zaman itu kan bawahnya pakai alat pasir. Jika dia mainan kerikil, maka pahala jumatannya hilang. Ya. Jadi khusus dia harus fokus dengerin khutbahnya si khatib ini. Jangan mainan handphone, jangan mainan apa. Dengerin ceramah. Yang ke-10, membaca surat Al-Kahfi. Karena disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah." Siapa yang membaca surat Kahfi hari Jumat, sata'ala nurun min tahti qadami ila anani sama, maka akan keluar cahaya buat dia mulai dari telapak kakinya sampai ke langit sana. Yudhi'u bihi yaumal qiyamah, nanti akan menerangi dirinya pada hari kiamat. Wa ghufira lahu ma bainal jum'ataini, dan nanti akan diampuni dosa-dosa dia sampai Jumat ke depan. Hadis tentang ini ada beberapa hadis. Kalau nggak salah ada 4 hadis berkaitan dengan anjuran untuk membaca surat Al-Kahfi, ya, dengan redaksi yang hampir sama bahwa dia akan mendapatkan cahaya. Cuman seberapa besar cahayanya beda-beda. Ada yang mengatakan di riwayatnya antara Makkah dengan Son'ah. Ada yang mengatakan antara Makkah dengan Syam, ya, cahaya. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama kesahihannya. Sebagian menilai hadis ini adalah sahih. Sebagian mengatakan hadis ini lemah, dhaif. Di antara yang menilai lemah itu adalah Dewan Fatwa, menilai hadis tentang baca surat Al-Kahfi hari Jumat itu lemah. Tidak pernah sidang, lupa saya sidang yang berapa itu, lupa saya moderatornya, saya lupa ya. Lupa saya sidang yang berapa. Yang jelas kita analisa waktu itu, kalau nggak salah seingat saya ada 4 hadis yang dianalisa, disebutkan semua jalur-jalur riwayatannya, disebutkan bahwa hadisnya tidak ada yang sahih atau dhaif. Tapi Syekh Al-Albani menilai hadisnya sahih, dan para ulama, ada ulama yang lain menganggap dhaif. Alhasil ini diperselisihkan. Menurut saya kesimpulan yang tepat itu kesimpulan yang dijelaskan oleh sebagian dari mereka, seperti Syekh Sulaiman menjelaskan, kemudian Syekh Abdul Aziz Al-Quraisy menjelaskan, lebih baik jangan dikhususkan hari Jumat saja, karena hadisnya diperselisihkan oleh para ulama. Jadi jangan baca surat Al-Kahfi di hari Jumat saja, bacalah surat Kahfi di hari-hari yang lain. Karena yang menjadi sebab perselisihan itu penyebutan hari Jumat
di dalam hadis itu. Jadi penyebutan hari Jumat dalam hadis itu menjadi sebab perselisihan para ulama kesahihan hadis. Jadi jalan keluarnya kata Syekh Sulaiman dan yang lain, jangan dikhususkan di hari Jumat. Seperti yang sekarang kan banyak orang kalau hari Jumat baca Al-Kahfi, hari Jumat baca Al-Kahfi. Jangan, bacalah surat Al-Kahfi juga di hari-hari yang lain. Ya, jangan dikhususkan di hari Jumat saja. Tapi baca pula surat Al-Kahfi di hari yang lain. Ada keutamaannya? Ya, ada keutamaannya karena penyebutan hari Jumatnya itu yang diperselisihkan. Paham belum? Yang jelas Ibnu Qayyim ingin mengatakan berpendapat dari para ulama yang mensahihkan hadis kayak Syekh Al-Albani rahimahullah menjelaskan hadis tentang surat Kahfi itu sahih memang, menunjukkan bahwa ini keistimewaan hari Jumat. Wallahu a'lam. Kemudian yang ke-11 kata beliau, la yukrah fi'lu shalah fihi waqta zawal inda Syafi'i rahimahullah. Jadi dulu saya jelasin dulu. Kita dilarang melakukan sholat ketika waktunya sudah menjelang zawal. Jadi menjelang zuhur itu waktu terlarang untuk sholat, ya kan? Waktu terlarang untuk sholat. Nah, di dalam mazhab Syafi'i, ini menunjukkan keutamaan hari Jumat. Dibolehkan melakukan sholat di waktu zawal. Ya, jadi boleh sholat di waktu zawal khusus hari Jumat bagi yang Jumatan. Ini mazhab Imam Syafi'i. Dan ini yang dikuatkan oleh guru saya, kata beliau. Siapa gurunya? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini yang dikuatkan oleh guru saya, yaitu Ibnu Taimiyah. Oke, di sini beliau bahasnya panjang. Karena masalah khilaf ya, panjang lebar beliau membahasnya. Yang ke 13 ya. 12. Mana yang 12? Oh ini. Yang ke 12 membaca surat Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqun atau surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah pada saat sholat Jumat. Jadi imamnya pada saat jadi imam di sholat Jumat 2 rakaat itu, rakaat pertama membaca surat Al-Jumu'ah, rakaat kedua membaca surat Al-Munafiqun, atau membaca surat Al-A'la dan membaca surat Al-Ghasyiyah pada waktu sholat Jumat. Tapi ini bagi siapa? Bagi imam. Imam. Lalu makmumnya ya makmum. Ini dalam orang dolim. Amin. Bagi siapa? Imam. Lewat apa-apa. Kemudian yang ke-13, hari Jumat itu adalah Id Tauhid, lebaran mingguan. Hari Jumat itu adalah lebaran yang datangnya setiap minggu. Jadi hari Jumat itu lebaran, Id yang datangnya setiap minggu. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, hadisnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga. Rasulullah bilang, inna yawmal jum'ati sayyidul ayyam. Hari Jumat itu sayyid dari hari-hari yang lain, atau sayyid, pemimpin di hari-hari dalam satu minggu.
hari yang paling mulia di sisi Allah, dan itu lebih mulia daripada Idul Adha dan Idul Fitri. Dalam hadisnya, di dalamnya ada 5 kemuliaan. Apa itu? Allah menciptakan Nabi Adam di hari Jumat. Allah menurunkan Nabi Adam dari surga di hari Jumat. Allah mewafatkan Nabi Adam di hari Jumat. Ada satu waktu di hari Jumat di mana doa itu mustajab. Jadi ada satu waktu di mana hari Jumat, di hari Jumat itu doa mustajab. Hari Jumat akan terjadi hari kiamat di hari Jumat. Para malaikat, bumi, langit, angin, gunung, pohon, semuanya sangat menghormati hari Jumat. Masya Allah. Ini hadis riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad, hadis Hasan. Nomor berapa? 14. Dianjurkan untuk memakai baju yang paling baik yang dia miliki. Dianjurkan untuk menggunakan baju yang paling bagus, paling rapi punya dia. Dianjurkan pakai itu. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Abu Ayyub, siapa yang mandi di hari Jumat, lalu dia memakai wangi-wangian yang dia miliki, lalu dia menggunakan baju yang paling indah yang dia miliki, lalu dia pergi ke masjid dengan penuh ketenangan, tidak ada tujuan lain kecuali masjid. Sampai di masjid dia rakaat, sholat 2 rakaat, nggak bicara, tidak ganggu orang, duduk tenang, diam. Ketika imam itu datang untuk berkhutbah, lalu dia sholat, maka dosa-dosanya dia antara Jumat ini dengan Jumat sebelumnya diampuni semua sama Allah. Wah, Islam ini gampang. Begitu laki-laki, Ustaz, dia laki-laki. Kalau perempuan lebih gampang lagi. Apa itu? Siapin bajunya, minyak wanginya, itu udah berpahala semua. Udah gitu doang. Man jahaza ghaziyan fahuwa fi sabilillah. Siapa yang menyiapkan peralatan perang, maka dia dapat pahalanya perang. Kan dulu perempuan-perempuan di zaman Rasulullah SAW dulu protes. Protesnya apa? Enak dong laki-laki bisa jihad, mati syahid. Jumatan, kami di rumah cuma nyuci baju kotor. Protes juga, cerewet juga, zaman Nabi juga begitu. Memang asli perempuan begini. Asli ini sudah begini memang dari zaman Nabi. Cuma bedanya perempuan zaman dulu dijamin surga walaupun cerewet. Tapi kalau perempuan sekarang itu udah cerewet, ya begitu belum jelas. Ya kan kita. Kalau dulu cerewetnya penghuni surga, tapi cerewetnya masih bagus gitu ya. Protesnya itu protes baik. Kalau kita cerewetnya cerewet sisi yang lain gitu ya. Oke lah. Ya Rasulullah ini laki-laki enak bisa jihad, mati syahid, bisa jumatan, pahalanya banyak. Kita cuci pakaian. Kata Rasulullah SAW apa? Ini pertanyaan yang baik ini kata Rasulullah. Kasih tahu perempuan-perempuan yang lain. Kalau kamu nurut sama suamimu, kamu akan mendapatkan pahala semuanya. Dapat pahala jihad, dapat pahala jumatan, dapat pahala semua. Sudah. Udah cukup kamu nurut sama suamimu aja. Masya Allah ya. Ini menyiapkan peralatan perang. Istri-istri mereka, para sahabat menyiapkan peralatan perang.
Berarti istri-istri mereka mendapatkan pahala apa? Syahid. Anda tahu ada satu perempuan yang direbutin oleh sahabat sampai Abu Bakar Siddiq memperebutkan dia untuk menjadi istrinya. Siapa dia? Istrinya tidak boleh, istri Rasulullah SAW tidak, jandanya Rasulullah SAW tidak boleh, karena mereka adalah ummahat, ibu-ibu buat kita. Siapa istri ini? Namanya Asma. Asma ini jandanya Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far ini kakaknya Ali bin Abi Thalib, kakak kandungnya Ali bin Abi Thalib. Kok bisa? Ya, Ja'far saat itu tahun ke-8 Hijriah diutus oleh Rasulullah SAW untuk menjadi salah satu komandan perang di Mu'tah. Mu'tah itu masuk wilayah Suriah, Syam. Rasulullah SAW mengatakan komandan perangnya adalah Zaid bin Harithah. Jika Zaid terbunuh, maka digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Jika Ja'far terbunuh, digantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Jika Abdullah terbunuh, pilih kalian aja dari kalian sendiri. Terjadilah pertempuran Mu'tah. Saat itu para sahabat jumlahnya 3.000, banyak, tahun ke-8 sebelum penaklukan kota Makkah. Sebelum Makkah ditaklukkan, terjadi namanya perang Mu'tah di Syam. Jumlahnya sudah 3.000 sahabat yang ikut melawan pasukan Romawi. Berapa musuhnya? 200.000. Jadi sahabat 3.000 melawan 200.000. Jadi satu sahabat harus membunuh 600 orang. Jadi satu kelak banding 600. Dibayangin gimana sulitnya. Zaid bin Harithah terbunuh dalam pertempuran itu, syahid. Sesuai pesan Rasulullah SAW, perintah Rasulullah SAW diganti oleh Ja'far. Dan komandan perang dia yang bawa bendera. Kalau bendera ini jatuh berarti apa? Kalah. Jadi ketika Zaid terbunuh, bendera langsung diambil sama Ja'far. Pertempuran luar biasa. Ja'far disebut sebagai singa padang pasir, membabi buta beliau. Tangan kanannya kena sabetan pedang, putus langsung. Itu pedangnya orang zaman dulu sekali sabet putus tangannya Ja'far, putus jangan. Allah. Kemudian pedang dipindah ke tangan kiri. Komandan perang nih, pindah ke tangan kiri, apa namanya, benderanya. Ternyata tangan kiri beliau disabet pedang, putus tangannya Ja'far. Kemudian pedangnya dihimpit dengan sisa tulangnya. Oh, enggak banyak kita. Kita kalau kena pisau sedikit, ya Allah, sudah lebaynya luar biasa. Padahal dia ketawa ya, padahal dia ketawa, padahal kena pisau dikit, ya Allah. Para sahabat putus, itu darahnya kayak apa? Ya kayak keran yang dol itu dicopot, tinggal selaknya doang, dia bocor, lemes, buktinya nggak lemes. Pindah kiri-kirinya tebas, pedangnya dipegang dengan impitan tangan sisanya. Dikempit, istilah bahasa Jawanya itu dikempit begini. Kemudian ditusuk beliau beberapa tusukan sehingga beliau terbunuh. Lantas pedangnya diambil oleh sahabat yang lain, diserahkan ke Abdullah bin Rawahah. Rasulullah SAW tidak ikut dalam pertempuran ini. Beliau tidak ikut dalam perang ini, tidak ikut. Beliau tinggal di Madinah. Sontak Rasulullah SAW mengatakan di masjid Madinah di depan para sahabat, terbunuh hari ini saudara kita Ja'far bin Abi Thalib. Tahu Rasulullah? Tahu dari mana? Wahyu Jibril yang kasih tahu. Terbunuh hari
hari ini Ja'far bin Abi Thalib, dan Allah sudah menggantikan kedua tangan Ja'far yang putus itu dengan sayap. Hari ini Ja'far sudah terbang ke surga manapun yang dia mau dengan kedua sayapnya. Allahu Akbar. Berarti istrinya Ja'far dapat pahala apa? Dapat pahala yang sama dengan suaminya. Kenapa? Karena istrinya yang menyiapkan semua itu. Janda dari Ja'far ini buat rebutan sahabat. Yang berebut siapa? Abu Bakar Siddiq ikut rebutan ingin ngawinin janda Ja'far. Bayangin, Abu Bakar Siddiq berebut ingin mengawini jandanya Ja'far. Rebutan sama siapa? Sama Ali bin Abi Thalib, iparnya. Motor ranjang istilahnya kita. Tapi yang menang siapa? Yang menang Abu Bakar Siddiq. Dinikahi sama Abu Bakar Siddiq. Dan hidup sama Abu Bakar Siddiq sampai Abu Bakar Siddiq jadi khalifah. Sampai Abu Bakar wafat. Beliau Abu Bakar wafat, berarti Asma mendapat pahala dari siapa? Jadi Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq umat Rasulullah yang paling mulia. Abu Bakar Siddiq wafat, Abu Bakar, Asma jadi rebutan lagi, dinikah lagi sama Ali bin Abi Thalib. Lihat jemaah, perempuan mulia pasti akan mendapatkan laki-laki yang mulia. At-thayyibatul thayyibin, perempuan-perempuan yang mulia akan pasti mendapatkan laki-laki yang mulia. Pasti. Sebaliknya, al-khabithatu lil khabithin, perempuan-perempuan yang kotor pasti akan menikah dengan laki-laki yang, perempuan pelacur pasti akan menikah sama siapa? Sama hidung belang, terus kompel, terus penyok dan segala macam. Kenapa? Ya karena hidup di situ. Subhanallah ibu-ibu ya, kalau kita lihat ini sedikit pelajaran buat kita ya. Laki-laki yang kotor, nakal, pasti yang disukai itu perempuan-perempuan yang nakal dan perempuan-perempuan yang ngablak. Atau ngablak, auratnya dibuka, semua dia suka ya gitu. Ketika dia menikah dengan perempuan yang menutup jilbab, tidak akan lama kawinnya pasti cerai. Sampai satu tingkatan ibu tahu ibu, sampai satu tingkatan ibu. Ini laki ini, laki yang seperti ini punya perempuan yang pakai jilbab satu dan sebagainya. Dan perempuan ini saya tahu istrinya ini muda dan dia cantik nih perempuan, cantik nih perempuan. Dia lebih doyan zina dengan yang di luar, yang kecantikannya itu kalah sama istrinya. Bahkan istrinya yang cantik dan muda ini 10 tahun dicolek enggak, 5 tahun dicolek enggak. Benar ya, ini bukan dongeng. Ada yang 3 tahun baru nikah, istrinya nggak dicolek. Ada yang pengantin baru nih datang sama saya, masih muda, cantik ya, cantik. Datang ke saya langsung, Ustaz saya pengantin baru, Masya Allah, barakallahu fiik, saya doain. Tapi saya ada problem, apaan? Pengantin baru, mohon maaf ibu ya, mohon maaf. Sampai dia bilang di depan saya, Ustaz, saya ini telanjang di depan dia tidak selera sama sekali sama saya. Saya cuma dilirikin, ini pengantin baru loh. Padahal pengantin baru lebih dari minum obat kan, malah minum obat 3 kali, ini bisa lebih dari 3 kali. Ini dilirik aja kok. Maaf saya nggak selera sama kamu. Kenapa Ustaz? Ini cerita istrinya ini dokter.
Saya sisi medis saya angkat tangan, sisi medis dia normal. Saya bicara non medis ya, karena suami yang kamu baru nikah ini pelaku maksiat sehingga saya laksanakan. Oh benar Ustaz, nyata tidak saya laksanakan karena suka sama ini. Allah Akbar. Jadi kesimpulannya apa? Orang mulia pasti akan dapat orang. Kita ingat dulu gubernur yang lama merelokasi mereka yang tinggal di kolong jembatan. Direlokasi, ditaruh di rusun. Nah, gitu kan? Dapat seminggu atau berapa minggu balik lagi ke kolong. Kenapa? Nggak nyaman di sana. Lebih nyaman di bawah kolong dan dekat sampah. Rapi pemberitaan mereka dia, ya itulah jalan. Mereka yang biasa hidup kotor, itulah bagian dia kotor. Jadi kembali ke sini. Subhanallah ya. Jadi dianjurkan untuk apa tadi? Memakai baju yang paling baik untuk sholat Jumatnya. Berarti apa hukum membeli baju untuk ibadah? Paham? Paham? Ibu beliin baju buat suami ibu, buat apa? Ya buat masjid, buat sholat. Ibu udah paham. Jadi ustaz bajunya beli, nggak pernah beli. Siapa yang beli? Istrinya yang nyiapin baju. Nih bajunya. Kecuali yang followernya banyak ya, dikirim sama. Oke, nomor berapa tadi? Sekarang 15. Dianjurkan untuk memberikan apa ya? Wangi-wangian di masjid. Jadi masjidnya dianjurkan di hari Jumat itu untuk diwangi-wangiin, tajmir istilahnya dalam pasar. Masjidnya dianjurkan untuk diwangi-wangiin. Tahu diwangi-wangiin? Kalau orang Arab itu ambil apa namanya? Dupa tempatnya itu kan yang colokan panas, udah ditaburin apa dupanya, udah dikelilingin ke masjid. Oh, udah diwangi masjid. Pernah lihat waktu umroh orang-orang Arab pakai baju-baju Arab keliling-keliling bawa dupa gitu. Nah itu maksudnya tajmir. Karena kita orang Indonesia nggak tahu orang ngapain bawa gitu. Kan gitu ya. Padahal maksudnya dia apa? Memberikan aroma wangi di dalam masjidnya. Itu sunnah. Aroma pakai apa? Itu bahan khusus. Saya tadi lihat di bawah ada bapak-bapak tua yang jualan di bawah, tapi dibentuk pakai segitiga. Nah, nggak dibakar gitu ya. Saya promoin kesian bapak. Itu wangi bentuk segitiga gitu. Nanti ditaruh di sudut ruangan, itu bakar ujungnya, wangi, sedap. Ya. Tapi ada sebagian kita nggak suka dengan aromanya, aromanya kuat gitu, enak gitu. Ya itu sih selera. Yang jelas di wangi-wangi pakai apa saja lah. Kemudian yang ke-16. Habis waktunya ya, baru separuh. Tidak diperbolehkan bepergian di hari Jumat menjelang Jumatan. Ya, tidak boleh melakukan safar menjelang Jumatan. Enggak boleh. Jadi kalau mau pergi lebih baik hari Kamisnya atau malam Kamisnya atau pagi-pagi benar berangkat. Bahkan para ulama pun mengatakan
Ini berbeda pendapat, batas waktunya ini berapa? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan habis subuh itu sudah tidak diperbolehkan. Ada yang mengatakan masih boleh, gitu ya. Yang jelas kalau sudah mau Jumatan jangan pergi. Saya ada penerbangan jam berapa? Jam 9, jam 10 udah kelihatan. Janganlah di Jumatan saja. Ya, ini dilarang. Adapun mazhab Imam Syafi'i, kata Imam Ibnu Qayyim mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan itu haram hukumnya. Kapan? Ba'da zawal menjelang Jumatan. Berarti kalau mazhab Syafi'i masih subuh jam 7, jam 8, jam 9 masih boleh. Tapi kalau sudah menjelang Jumatan jam 11, penerbangan Anda jam berapa? Jam 11 tak boleh. Dalam mazhab Syafi'i sudah sampai tingkatan haram hukumnya. Dan itu yang dipilih oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ini panjang dia membahasnya. Saya kira sampai sini dulu ya. Sudah setengah 11. Nanti kita lanjutkan keistimewaan dan keutamaan termasuk di dalamnya amalan-amalan mulia di hari Jumat apa saja sampai pada poin yang berapa? 17 lah. Ya. Ya, 17 sekarang. Saya pandai. Sampai bahasan tentang waktu mustajab di hari Jumat. Nah, itu bagus. Sampai bahasan tentang sedekah, memperbanyak sedekah sehingga bermunculan sekarang nasi bungkus hari Jumat. Nah, seperti apa sih sebetulnya pembahasannya? Nah, nanti ada di sini karena sumbernya semua itu sedekah Jumat itu yang dilakukan masyarakat kita sumbernya dari Ibnu Qayyim di sini. Sumbernya dari sini. Nanti kita akan bahas di situ. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau misalkan habis sholat sunnah itu kan habis sholat sunnah itu diajukan habis dulu baru sholat sunnah. Kalau kita menahan takutnya menahan buang angin bisa di setiap habis sholat wajib itu langsung sholat sunnah dulu baru zikir boleh nggak? Umpama kita habis sholat wajib tahan berat tipis, lebih utama mana? Tipis dulu wudu atau mempercepat sholat sunnah dulu cepetin? Jawabannya tipis dulu. Nah betul, ya ikutin aja situ sebenarnya. Kenapa? Alasannya yang jelas adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang mengatakan la sholata bi hadratil ta'am wala man yadfa'ul akhbathan. Tidak sempurna sholat seseorang ketika makanannya sudah dihidangkan dan ketika dia menahan buang air kecil dan buang air besar. Umpama makanan sudah dihidangkan di meja, bukan di dapur. Ini makanannya udah siap, makan dulu. Mana bilang mejanya masih kosong, buka. Itu di dapur namanya. Makanan sudah dihidangkan di meja makan, sudah siap disantap, makan dulu. Makan dulu. Makanya ibu harus ngukur ini mau sholat Jumat, mau sholat berjamaah. Jangan dihidangi, biar dia sholat berjamaah dulu. Habis sholat berjamaah, baru ibu hidangi itu makanan.
Jadi tidak sempurna sholat seseorang ketika makanan sudah dihidangkan, dan tidak sempurna sholat seseorang ketika dia menahan buang air kecil, buang air besar. Bahkan ketika kita tengah-tengah sholat kebelet pipis, batalin sholatnya, karena sholatnya nanti tidak sempurna, cuma aja. Yang dipikir bukan sholatnya, yang dipikir kebelet pipisnya. Apalagi perempuan, ibu tengah sholat kebelet pipis ditahan, akhirnya sambil sholat belum goyang-goyang, miring-miring begini kayak orang Cina, orang India. Jadi dibatalkan sholatnya, batalin sholatnya. Kenapa? Karena sholatnya tidak tumanina, yang dipikirin makanan, yang dipikirin kebelet pipis. Nah, kentutnya sakit perut yang dipikir. Nah, begitulah. Jadi kalau habis sholat selesai kebelet pipis, ya kamar mandi dulu, habis itu duduk lagi sholat. Malesnya di situ, jadi sudah di situ. Ya kan? Ya, yang lain? Kalau belum sholat witir pada saat bangun tengah malam, kita sholat tahajud dulu atau sholat witir dulu? Mana yang lebih afdal? Sholat witir itu bisa dua-duanya. Bisa sebelum tidur dan bisa setelah tidur. Dua-duanya nggak apa-apa. Seperti apa? Nah, habis sholat isya, ibu sholat isya. Setelah sholat isya dilanjutkan dengan sholat sunnah qabliyah, ba'diyah isya. Habis ba'diyah isya mumpung sekalian pakai mukena, kan gitu kan? Mumpung sekalian pakai mukena. Kalau entar, apalagi habis makan, selonjor, makanannya kepedesan lagi, tambah, ya kan? Terus habis ba'diyah isya, selesai ba'diyah, mikir lagi, boleh disambung dengan witir, itu nggak apa-apa. Sambung dengan witir. Berapa? Ya paling tidak 3 lah. 2 kali salam, 2 rakaat, kemudian disambung dengan 1 rakaat. Atau di sholat witirnya nanti dia bangun, kalau dia yakin bisa bangun, dia lakukan. Kapan? Jadi dia bangunnya jam berapa? Setengah 4, nggak apa-apa. Jam 4 kurang 1/4, nggak apa-apa. Jam 4 kurang 10 menit, kurang 5 menit, nggak apa-apa. Sholat witir menjelang adzan, nggak apa-apa. Sampai kata Rasulullah SAW, kalau kamu takut keburu adzan, sholat witirnya 1 rakaat saja. Ya, jadi bebas, tidak apa-apa. Mau sebelum tidur atau setelah tidur, tidak ada masalah. Ini maksudnya kalau bangun tengah malam diharuskan witir dulu atau tahajud dulu? Kalau dia sudah sholat, makanya itu. Kalau dia sudah sholat witir sebelum tidur, lalu tengah malam bangun kebelet pipis, kemudian bangun sholat witir lagi, nggak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, la witrani fi laila, tidak boleh melakukan 2 kali witir dalam 1 malam. Kecuali kalau dia habis isyaknya belum, tidak witir, maka bangun tengah malam, nah di situ dia boleh melakukan witir. Karena memang dia belum. Kalau memang sudah, dia nggak boleh diulang. Ya, tapi kalau dia nggak witir, bangun berpipis, biasanya kan kalau sudah umur 17 tahunan ini, kayak kita ini umur 17 tahunan, kalau sudah bangun tengah malam kan bisa tidur lagi. Ya, apalagi umurnya sudah 17 tahun begitu, susah tidur. Tapi kalau umur masih 50 tahun masih bisa tidur lagi. Ya kan? Ya, biar senang hati dikit. Maksudnya di lama udah umur 60 tahun, ya kesannya nggak enak lagi. Bilang aja 17 tahun. Susah tidur kan kalau udah umur 60
nyetir, mau tidur, maka boleh dia melakukan tapi bukan sholat witir, tapi sholatnya memperbanyak sholat aja, yaitu sholat tahajud, yang disebut sholat tahajud atau sholat malam. Boleh dia apa? 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat gitu ya. Ada lagi yang nanya? Ya, silakan. Mengenai safar menjelang Jumat, kalau kita sudah pesan tiket, misalnya pesawat jam 8:30, itu 8:30 insya Allah sudah sampai ke tujuan. Masih berburu sholat Jumat itu akan boleh. Kalau berbicara dengan mazhab Imam Syafi'i jam segitu masih boleh. Yang dilarang oleh Imam Syafi'i itu, mazhab Syafi'i itu menjelang Jumatan. Orang sudah mau berangkat ke masjid, dia mau kemana pergi. Lu kelihatan amat kalau nggak niat gitu. Nah itu loh maksudnya. Ini orang sudah berangkat ke masjid, rame-rame ke masjid, mau ambil mobil pergi. Repotnya orang kayak gini. Nah kalau bermazhab Imam Syafi'i di situ tidak diperbolehkan. Tapi kalau jam 8, 9 masih jauh. Apalagi nyampe-nya jam 10 masih bisa sholat di tempat tujuan. Tidak ada apa-apa. Oh silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya kalau khotib sudah naik mimbar terus azan itu kita jawab azannya dengan suara atau dalam hati aja. Terus pertanyaan kedua, kalau lagi dengar ceramah terus tiba-tiba tertidur itu wudhunya batal? Ya, menjawab adzan di saat Jumatan. Gimana caranya? Ya caranya Anda mengulang lafaz adzan itu jawabnya jamaah. Masa jawab adzan Anda ikut-ikutan kencang suaranya sama adzan. Nanti yang adzan sampah Mas. Jadi jawab adzan di Jumatan, mau di luar Jumatan itu sama aja. Jawabnya di mana? Ya pelan-pelan. Yang benar siapa? Yang benar saya sendiri. Nggak perlu orang lain harus tahu bahwa saya jawab adzan. Kan gitu kan? Yang dengerin saya sendiri. Nah itulah jawab adzan di setiap adzan. Kemudian ketika khutbah lalu dia tertidur, apakah membatalkan wudhu dia? Nah masalahnya di situ. Dia tidur nih, batal nggak wudhu dia? Tergantung di sini pandangan ulama yang panjang. Yang jelas Rasulullah SAW mengatakan an-naumu wika'us sahih faman nama falyatawadda. Tidur itu membuka penutup lubang anus. Siapa yang tidur hendaknya dia wudu. Jadi orang tidur itu lubang anusnya kebuka, jadi gampang kentut. Ya kan? Iya. Jadi faman nafa. Ya bahasa hadisnya begitu, bukan saya terjemahin. Saya terjemahin Quran. Faman nama, oleh karena itu siapa yang tertidur hendaknya dia wudu. Gitu. Jadi simpelnya Jumatan duduk, apalagi pules sampai komat dibangunin sebelahnya. Mas batal untuknya, dia harus untuk keluar dulu gitu. Ya, ini simpelnya. Ya, tadi ada yang mana? Yang mana silakan. Pak, sholat witir itu sebenarnya harus 21 apa langsung 3, Pak? Sholat witir itu berapa rakaat? Pokoknya ganjil. Terus gimana caranya? Afdalnya sholat witir itu 2 salam, 2 salam. Terakhir ditambahin 1. Jadi kalau sholat witirnya 3 berarti 2 salam. Kemudian berdiri dilanjutkan 1. Ini afdalnya. Berdasarkan hadis sholatul laili masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Karena witir yang terakhir cuma 1 rakaat. Tapi kalau dia mau nyambung langsung bablas 3 rakaat,
maka itu boleh, ada hadisnya juga, nggak apa-apa. Cuman afdolnya berapa? 21. Lo baiknya gimana Ustaz? Ya baiknya kadang ini kadang itu. Selalu diberisi Mukayyim selalu gitu. Kadang ini kadang itu aja. Diseling-seling. Ada lagi? Silakan itu yang belakang dulu. Apa? Salat tasbih. Salat tasbih itu hadisnya dinilai hasan oleh sebagian para ulama. Ya. Jika hadis itu dinilai hasan sedang, maka boleh dianjurkan. Dalam hadis itu dikatakan salatlah kalian tasbih walaupun satu umur sekali. Jika tidak, maka lakukanlah setahun sekali dan seterusnya. Ya, dinilai hasan oleh sebagian ulama. Walaupun sebagian ulama yang lain lagi menilai hadisnya dhaif, lemah. Dan menurut saya ini yang lebih kuat. Tapi ini khilaf para ulama. Ya, menurut saya hadisnya dhaif lebih kuat, lebih kuat pandangannya yang mengatakan hadisnya dhaif. Tapi ini perbedaan pandangan para ulama fikih. Jadi kalau ada orang yang melakukan salat tasbih, ya silakan saja. Ya. Tapi harus ikut aturannya. Ada orang salat tasbih tapi aturannya nggak dilakukan, ya sama aja. Ada lagi itu tadi. Waalaikumsalam. Sebentar, silakan. Iya. Apa itu? Ya, itu fatwanya pedagang di pasar. Katanya kalau sudah qomat nggak boleh sholat qobliyah subuh. Sama pula Jumatan. Kalau Jumatannya belum bubar, perempuan nggak boleh sholat zuhur. Yang berfatwa siapa? Pedagang di pasar, orang pasar. Ya, nggak ada urusan sama masjid. Ya, yang sholat di rumah, yang juga sholat di rumah, nggak ada urusan sama yang di masjid. Urusan sama masjid cuma adzan doang. Adzan pemberitahuan waktu sholat, itu ya di situ yang sholat. Kalau bangunnya lebih dulu, ya lakukan di tepat waktu. Habis adzan, langsung lakukan qobliyahnya. Kalau kita terlambat bangunnya, umpamanya terlambat bangun sholat subuh, tetap kita bangun, kemudian wudhu apa, qobliyah dulu lakukan, baru sholat subuhnya. Ya. Jumatan, adzan di masjid, Jumat atau Jumat itu lakukan langsung sholat zuhur. Apa urusannya sama orang Jumatan di masjid? Nggak ada urusan. Mana boleh tahu mereka bubaran dulu. Bikin aturan sampai. Baik. Ya ada lagi yang tadi Pak, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita sholat Jumat, kemudian baru satu rakaat kita batal. Kalau kita mengambil wudhu, apakah kita sholatnya ditambah satu rakaat atau kita sholat 4 rakaat full sholat zuhur? Ya, umpama Jumatan baru takbir atau di rakaat pertama, pantatnya ikut kesulitan. Pantatnya ikut baca doa. Ya karena pantatnya ikut baca doa kan nggak boleh pantatnya baca doa. Akhirnya dia wudu. Nah kembali dari wudu, nah itulah bahasan kita yang tadi. Ya bahasan kita yang tadi. Kalau dia balik mendapati imam di rakaat kedua masih berdiri atau mendapati imam di posisi apa? Rukuk, lalu dia takbir dan imam masih rukuk, maka dia cukup menambahkan 1 rakaat.
Tapi kalau ini tipe bapaknya wudhunya was-was, kagak rampung-rampung, wudhunya lama sekali gitu hanya datang sudah sujud nih imam mau bubar, ya berarti dia sholat berapa? 4 rakaat. Makanya jangan lama-lama Pak di kamar mandi. Ya kayak ibu aja. Ibu-ibu banyak di depan. Iya. Ibu perempuan cewek. Ada satu pesantren dulu, muridnya 125. Kamar mandinya 2 apa 4? 4 kamar mandinya. Kamar mandinya 4. Satu pesantren di Gunung Kidul. Santriwati sedang-sedangnya SMP SMA 125 SMP 125 SMA kamar mandinya 4. Kira-kira ngantrinya selama apa? Bayangin. Subhanallah ya. Oke, ada lagi? Silakan. Mengenai tadi larangan safar menjelang sholat Jumat, kalau kita yang bekerja sebagai awak pesawat gimana? Oh ya lain ceritanya dong. Lain cerita. Tapi harus pesawatnya pesawat apa dulu? Kalau penerbangan domestik lah harusnya manajernya orang Islam yang ngaji. Sehingga direkturnya itu kalau menjelang Jumatan tidak ada penerbangan, suruh Jumatan semuanya. Harusnya gitu ya. Kecuali penerbangan luar negeri. Nah itu baru kayak mana? Kayak Arab Saudi. Orang lagi mencibir Arab Saudi kayak Anda pernah, kayak negeri Anda paling bening paling bersih. Kita lihat di Arab Saudi menjelang Jumatan, mana ada penerbangan? Kecuali penerbangan yang luar kota, luar negeri, mungkin yang darurat. Jadi harusnya begitu. Kalau memang tidak, ya kemudian dia sebagai pilotnya, ya mau nggak mau Anda ikut. Ya nggak apa-apa, Anda ikut. Apa lagi? Ya silakan. Dokter hewan. Terus? Nah, dokter hewan, ya kan, mengobati kucing cukup cuci sekali. Kalau kucing najis nggak tubuhnya? Enggak. Ngobatin harimau, ini ngobatin harimau ya. Tapi disuntik dulu ya. Najis tidak badannya? Harimau najis? Najis lah, kan barang haram. Haram. Najis lah. Cuma dicucinya cukup sekali saja. Anjing, ya najis. Apanya? Sebadannya. Pendapat yang kuat dari kalangan para ulama fikih, sebadannya anjing itu najis semua, bukan mulutnya aja, tapi sebadannya dia najis. Sekarang kalau ada anjing sakit, boleh nggak dokter hewan ini mengatakan maaf, saya tidak mau mengobati anjing karena anjing itu najis? Boleh? Tidak boleh, jangan. Anda obati itu anjing karena dia juga makhluk Allah. Dan kita ingat hadis tentang apa? Orangnya laki atau perempuan yang ngasih minum anjing menyelamatkan nyawa. Berarti kan sama pula dengan profesi dokter hewan. Jadi dia ngobatin anjing sakit, obatin.
apa itu anjing sakit menyelamatkan nyawa tuh anjing atau apa itu. Tapi habis itu dia dicuci, nyuci tangannya ini 7 kali. Kalau terkena badannya, mau operasi, maka dia cuci badannya 7 kali. Ulangnya diturab. Yang pertama pakai pasir, tak bisa diganti sabun. Kasih tahu ke beliau kalau mau operasi anjing, cuci 7 kali. Yang pertama pakai pasir, tidak bisa digantikan dengan yang lain. Sudah kita tahu. Tidak boleh diganti sabun, antiseptik, obat, sabun tidak bisa. Kumannya anjing itu bisa hilang dengan pasir. Subhanallah. Jadi yang pertama pakai pasir. Kalau kena seluruh badannya, berarti badannya semua dikasih pasir dulu. Habis itu semprot pakai air dan sabun. Tapi kalau nggak kena badan, cuma tangan aja, ya tangannya dikasih pasir dulu. Habis itu sabun. Jadi ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat saya dan kita semua. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.